jangan kode-kode, langsung saja bilang. Sayang, yang kita terlalu capek nah. Ya. Kalau ternyata ukuran sayang itu hanya di lewat balasan chat. Terlalu rendah selera percintaanmu. Biasa juga ada yang kayak umurnya tua tapi pemikirannya masih anak-anak. Nggak bisa beda dipercaya orang yang kayak aja jika komitmen, tapi maksudnya kayak ada istilahnya kayak status begitu, kayak dari ikatan gitu ya. Memang betul-betul mak berubah. Sudah Mi? Apa maunya? Oke. Tengah mati ngobrol kau sama perempuan karena nggak jelas apa maunya. Saatnya bilang kamu kelas. Alright, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Oi Cika, kali ini asik sekali kita mau ngobrol-ngobrol. Teman saya yang akhirnya bisa jumpa lagi setelah beberapa tahun baru ketemu dengan ini orang. Ini kita mau sharing-sharing dan ini saya kira menarik karena ini ya kita ngobrol tentang relationship lah. Lama juga kayaknya podcast kita belum diisi atau ngobrol-ngobrol tentang itu. Dan saya kira temanku yang satu ini punya banyak referensi atau bisa lah saya dan dia ini saling tukar informasi, saling sharing berbagai macam hal. Ini dia sudah ada di depan saya. Kakak Rahmayani, Kakak Yani. Halo. Akhirnya datang Kakak Yani deh. Iya, luar biasa. Saya kenal waktu itu kan memang banyak selalu repost di Instagram tentang kita. Jadi akhirnya saya kepo-kepoin Miki. Akhirnya pernah satu momen kita collab bareng. Yes, betul. Asik sekali. Sebelumnya tuh ya ini apa sih? Sebagai apa sih? Pernah ikut lomba-lomba apa? Putri yang apa? Miss Grand Indonesia. Miss Grand Indonesia. Miss Grand Indonesia. Itu kayak apa sebenarnya itu Miss Grand itu lagi? Dia kayak sama aja Putri Indonesia, cuman kan kayak sudah pisah lisensi Mito. Jadi di kayak dulu Miss Grand Indonesia kan satu lisensi dengan Putri Indonesia, cuman pisah buat acara sendiri. Jadi kayak baru ikut pertama kali ke ajang nasional tuh karena kayak memang suka memang dari awal suka dan disodorkan untuk saya ditawarkan jadi ya coba misalnya coba dan ternyata masuk ya mewakili luar biasa. Saya tuh Kakak Yani kalau di kepala aku tuh saya ngobrol sama kayak seorang yang ikuti lomba tuh kayak Putri lah, Duta lah, selalu kayak insecure. Ya deh. Iya karena menurutku tuh pasti seleranya ini orang. Nah cari juga yang setara dengan dia. Deh padahal netun ya. Masa sih? Enggak lah. Misalnya tuh contoh Dara kan ada Dara dan Daeng kalau di Makassar. Iya betul. Dara berarti dia cari juga Daeng yang berhubungan dengan itu. Yang sama tuh, pasti. Sama Putri. Contoh juga yang Putra. Pokoknya yang ala-ala begitu. Padahal sebenarnya tidak sih. Memang begitu anunya perempuan atau kadang begitu biasa mungkin pemikiran yang kayak orang bilang kalau misalnya dia kayak misalnya istilahnya hits Mila sudah ikut lomba inilah apa pasti yang kayak pasti jangan mendekati dia insecure duluan karena pasti tuh bukan pasti tipeku, bukan pasti ini kayak padahal sebenarnya enggak juga aja sih. Jadi tapi misalnya beda-beda sih. Beda-beda perspektifnya orang. Beda-beda perspektif. Cuma kadang tuh kalau saya perhatikan teman-teman yang saya kenal, rata-rata memang kalau teman-teman cewek-cewek apalagi yang sudah punya prestasi, pasti cari ton juga yang punya prestasi yang sama. Apalagi perempuan itu selalu butuh kayaknya kakak. Menurutku gini ini kan kita sharing gitu kakak ini. Menurutku kayaknya perempuan selalu mau cari laki-laki yang di atasnya. Misalnya kalau dia punya 3, saya cari pasangan yang punya 5 misalnya. Ini contoh aja nih. Memang perempuan selalu suka yang lebih dewasa secara usia, dewasa secara pikiran, dan dewasa secara sikap. Ya. Tergantung sih sebenarnya semua. Cuman kalau saya kalau saya pribadi ya kalau dibilang cari istilahnya cowok ya pasti cari yang lebih tua daripada saya. Kalau dari segi umur mau yang lebih tua daripada saya. Tapi kan ada tiba orang yang bilang yang kayak umur itu tidak menentu yang penting kayak istilahnya tuh kayak pemikirannya yang penting dewasa begitu. Karena kan biasa juga ada yang kayak umurnya tua tapi pemikirannya masih anak-anak begitu. Siapa yang umurnya tua? Misalnya kayak laki-laki. Ada cowok yang ada laki-laki cowok, begitu. Kalau kau dapat laki-laki yang umurnya senior lah, saya tidak bilang tua ini Pak, karena jangan sampai lari ke saya yang dianggap tua. Maksudnya senior atau dewasa, tapi ternyata anak-anak pikirannya itu enggak kalau saya enggak. Tapi dia gagah ya nih. Biar gagah. Woi, anaknya Yaji. Anaknya si A, anaknya bapak ini. Punya jabatan. Enggak. Cuan, mapan, sejahtera. Tapi sikapnya begitu tadi anak-anak. Kalau kau melihatnya? Enggak. Karena kayak
berarti kayak kita juga nanti yang mengayomi begitu. Kalau misalnya ada masalah, pasti ujungnya pasti kayak kita yang mengalah begitu. Istilahnya begitu. Bukankah tapi kan yang namanya kau percaya kalau laki-laki dari awal sikapnya begitu, berarti dia tidak akan berubah? Ya pasti bakal berubah sih kalau memang niat berubah gitu. Tapi seberapa menurutmu ini Kakak Yani, sepanjang kau mengenal dunia relationship lah kira-kira kata, apakah kemudian kan biasa itu kita kan menuntut perubahan sama pasangan. Iya betul. Betul toh. Jangan kau bawa ya nih deh. Toh, saya pengen ke pasanganku berubah. Pasanganku juga tentu cewek ya, bukan cowok ya. Cewek ini juga pasanganku ini menuntut juga saya berubah. Iya betul. Kalau menurutmu sebenarnya seberapa bagaimana perempuan sebenarnya dia paling mau berubah itu kalau memang lebih ke dorongan dirinya mau berubah, atau memang suka ditekan atau suka diajari, dididik lah bahasa kalau lebih anunya bahasa sudah yang lebih intim lah gitu ya. Saya didik, saya bimbing. Berarti itu kan sebenarnya perempuan akan berubah dari sifatnya yang sebelumnya itu karena faktor dirinya atau lebih kepada memang faktor pasangan sangat menentukan. Gitu sih. Sebenarnya tergantung orangnya tapi kan kembalikan ke kita. Kalau kita berdasarkan pengalaman atau pemahaman Oke. Kan itu biasa ada orang yang bilang yang kayak kita tidak bisa ubah orang. Misalnya kayak kita tidak bisa ubah sifatnya orang begitu toh. Kecuali kalau misalnya memang niat ki berubah untuk kita begitu. Karena kan saya juga mungkin dibilang pasanganku, saya juga tidak bisa kayak tuntut ki apa-apa, tidak bisa juga tuntut ki untuk jadi apa yang saya mau. Jadi yang kayak kalau misalnya memang istilahnya kayak gimana nih, kayak begitu ya, kayak tidak bisa main kayak diubah orang begitu ya. Maksudnya kayak ada beberapa quotes yang ku baca tuh yang kayak apa itu? Yang kayak istilahnya tuh isinya tuh kayak tidak bisa ubah sifatnya seseorang begitu ya. Kalau misalnya bukan memang dari niatnya, ya dari dianya sendiri. Tapi kan ada faktor yang membuat orang berubah. Iya, memang ada beberapa faktor. Dorongan orang lain, mungkin nasihat dan sebagainya. Itu kan faktor yang mempengaruhi perubahan. Nah, kalau maksud saya ini perempuan ini bisa berubah, apakah sangat punya pengaruh dari orang lain? Kalau Yani bagaimana? Bisa kau berubah kalau tidak perlu kau dinasehati, tidak perlu kau diajari, berubah sendiri kok? Atau harus kau dapat begitu? Kan ada orang yang ekstrovert dan introvert ya. Iya betul. Orang yang introvert itu tadi dia sangat dia cuek sama lingkungan sekitarnya. Introvert hanya dia saja dia pikirkan dirinya. Kalau orang ekstrovert kayak saya, orangnya ekstrovert, sangat bergantung sama orang lain. Moodku sangat bisa dipengaruhi oleh orang lain. Cara pikir bisa semangat lagi kalau ada yang kasih motivasi gitu. Ini kan kadang-kadang saya lihat karena banyak hubungan yang punya masalah besar itu karena antara satu dengan yang lain ini saling menuntut mau berubah. Ya. Sesuai seleranya, betul tidak? Ya, betul. Nah, itu kalau dari perempuan sebenarnya faktornya apa? Maksudnya kayak kau misalnya Yani, kau ini dinasehati kalau itu baru berubah kau atau bagaimana? Kalau saya dinasehati Pak, dikasih dorongan yang kayak jangan kau begitu, jangan kau begitu, harus kau begini, harus kau begini. Jadi kayak harus kami selalu dikasih ingat, tapi maksudnya kayak enggak harus di setiap saat dikasih ingat Kak terus. Yang penting kayak yang penting kayak ya aku tahu nih, mungkin di sini kayak ada salahku. Harus Kak memang kayaknya begini, enggak boleh Kak lakukan kayak begini. Tapi memang saya tuh tipe kalau orang yang kayak harus Kak dikasih ingat. Harus begitu. Ya, maksudnya kayak harus Kak dikasih dorongan begitu supaya berubah Kak. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya cowok yang tidak begitu? Nah, itu dia cuma anggaplah dia sampaikan satu kali, bukan tabe. Sayang misalnya tuh anggaplah panggilan sayang begitu. Sayang yang kita terlalu capek apa segala macam. Terus tiba-tiba tapi ini laki-lakinya hanya satu kali dibilang. Ya maksudnya udah kan pernah bisa kasih tahu kok dewasa nih kok. Dia tidak berulang-ulang. Kenapa aku tunjuk-tunjuk kayak nih? Bukan saya yang dikasih. Begitu sekali. Ya. Tadi ulangi. Maksud saya adalah bagaimana kalau misalnya laki-lakinya seperti itu. Yang hanya satu kali saja karena dia juga merasa berpikir kalau saya kasih tahu aku berkali-kali sayang itu akan membuat kau seolah-olah itu kok kayak anak-anak. Iya kan begitu. Karena kalau saya kasih tahu berkali-kali seolah-olah saya ini sanggap anak-anak kok nanti atau kelihatannya kok kayak anak-anak. Kalau perempuan ya childish banget loh kok. Iya betul. Padahal
kayak Ani tadi bilang, kalau saya sih suka kak didorong, suka kak dikasih semangat dan sebagainya. Kalau misalnya ada laki-laki yang seperti itu, berarti kita mengambil kesimpulan berarti dia tidak sayang atau gimana? Kan begini kayak perspektif menurut sama laki-laki yang tipikal begitu. Kalau pasanganku sekarang tuh cocok yang kayak yang kita bilang tadi, yang kayak mau sampai kapan terus yang ditanya terus begitu ya, mau sampai kapan kayak dinasehati terus, mau sampai kapan yang kayak ditanya terus kayak bukan mikir anak-anak begitu yang kayak sadar diri sendiri begitu ya. Jadi yang kayak cocok yang tadi yang kita bilang begitu. Artinya sebaiknya memang didorong terus ya. Enggak juga Ji ya. Enggak juga Ji. Apa maunya? Setengah mati ngobrol kalau sama perempuan karena enggak jelas apa maunya. Enggak begini. Kalau saya pribadi, memang tipikal orang yang harus Kak dinasehati. Tapi kalau misalnya memang betul-betul mau berubah, sudah Mi. Jangan kasih ingat Kak. Karena misalnya kayak aku tahu Mi bilang, oh ya harus Kak begini. Oh salah Kak di sini begitu. Oke, begitu ya. Oke. Kalau memang dari awal, tapi kalau laki-laki itu selalu menasehati enggak bagus juga. Bagus juga malah tuh sebenarnya saya suka Kak dinasehati begitu. Nah, sekarang kalau ada perempuan juga yang tidak suka dikasih tahu. Itu pernah saya baca perempuan itu bikin story. So ustad. Oh, udah tahu ya. So motivator. Ada yang bilang begitu kakaknya. Itu bilang ini perempuan dikasih tahu. Iya. Dia bilang Niki so ustad. So motivator tidak dikasih tahu. Ih cueknya jadi cowok. Ya. Ih balisikku. Tidak pakai saya kok. Misalnya. Ya begitu. Apa sebenarnya? Kan beda-beda orang pasti. Mungkin orang. Ada yang kayak mungkin ada yang pasangan yang kayak, jangan mau kau selalu tanya kayak dia tanya Kak begini, aku tahu Ji begini. Tapi kalau saya suka Kak sebenarnya kayak dinasehati begitu. Oh ternyata salah Kak di sini. Oh ternyata harus Kak seperti ini. Jadi kayak lebih paham Kak dan lebih mengerti Kak. Karena kadang juga lupa Kak begitu ya. Terus apa pandanganmu Pak kalau begitu, kalau melihat laki-laki yang cuek? Laki-laki yang tidak kurang apa sih, cuek sama kurang peka menurutmu sama ya? Cuek sama kurang peka? Iya, beda kayak itu kalau menurutnya Yani? Beda, kalau cuek mungkin lebih ke karakter ya. Oke. Cuek itu lebih ke karakter ini enggak apa-apa. Ini kan kita berbicara tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Ini opini kita masing-masing. Artinya semua yang kita sampaikan ini kita kan bisa bertanggungjawabkan. Ini kan opini dan ini berbicara rasa. Beda-beda rasanya orang kakaknya. Oh, cuek itu lebih ke karakter. Mungkin. It's okay. Kalau apa tadi kurang peka itu lebih kepada apa? Kurang peka mungkin yang kayak misalnya kayak contohnya, ada satu hal yang kayak misalnya tuh mungkin lagi mau Kak keluar. Tapi ini pasanganku kayak nggak tahu Ki bilang mau Kak keluar begitu ya. Maksudnya kayak mau Kak diajak keluar sama dia, tapi yang kayak nggak tahu Ki begitu itu bilang apa kau iya. Bukan cuek itu. Itu kurang peka ya? Aku tahu. Nah menurutnya ya nih. Iya menurutku begitu. Itu kurang peka. Nggak biasa dicari bilang, kurang pekanya itu sana. Apakah sebenarnya biasanya usahanya cewek supaya laki-laki kurang peka? Biasanya? Usahanya. Kan itu ada biasa. Ya, kalau anggaplah misalnya pasanganmu ya nih kurang peka. Biasanya apa yang kau lakukan? Bikin story? Posting lagu-lagu galau? Ya biasa. Atau apa misalnya? Posting, atau langsung kata-katain? Posting Kak mungkin dulu. Posting story Kak dulu. Posting story. Posting story baru. Kalau misalnya masih dapet kayak langsung kutanya. Langsung juga tanya bilang, ayo keluar dulu atau apakah begitu ya? Karena biasa tuh kalau yang pasanganku bilangnya jangan kode-kode, langsung saja bilang begitu. Nah itu kami laki-laki begitu ya nih. Kami tuh masuk toh bilang kok saja, jangan ikut lagi. Woi ada di kerja ini kasihan. Ya tuh ada yang dibikin ini, ada juga diurus, ada tuh tanggung jawab yang lain. Kami ini anak laki-laki ya nih, punya tanggung jawab belum lagi kalau kami punya adik. Apalagi kalau kayak misalnya kita sudah kerja mau kasih biayai sekolahnya apalah bantu-bantu, apalagi kalau orang tua jauh di kampung. Tiba-tiba ada juga ini kasihan kita punya pasangan ini. Motongnya juga diistimewakan kayak bagaimana sekali. Masuk ke saya toh bilang apa yang mau jadi motong kita peka. Bagaimana menurutmu kalau kayak begitu? Gimana Iya sebenarnya juga enggak apa-apa sih, cuma kan ada mungkin beberapa cewek yang kayak tunggu dulu pasangannya peka begitu ya, baru kayak mau. Tapi mungkin juga ada yang kayak itu ada beberapa tipe cowok yang kayak
jangan lalu Mi, kayak malas ki basa-basi istilahnya tuh yang kayak terlalu banyak kode-kode yang bilang langsung lalu Mi saja bilang kalau misalnya memang mau keluar kah atau apa begitu. Jadi kayak langsung saja bilang, jangan yang kayak pakai kode-kode begitu. Kemudian sederhana, apakah kau mengerti ya nih kenapa itu laki-laki kurang peka? Tidak kau mengerti? Tidak. Saya kasih tahu kau sekarang Saya kasih tahu kau sekarang ya nih, kenapa tuh biasa? Nah, karena saya biasa juga dituduh kau dong kurang peka. Iya. Jadi saya kasih tahu dengar babai di headset mulai. Iya, mesti waki. Kenapa itu biasa laki-laki kurang peka? Saya kasih tahu Jiki ini. Pertama, kenapa itu laki-laki biasa kurang peka ke pasangannya? Satu, dia memikirkan masa depan. Asik sekali. Asik sekali. Ini jawabanku kayak apa nih? Dia memikirkan masa depan. Maksudnya dia kadang itu laki-laki maksudnya memikirkan masa depan, akhirnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang dia harus fokusi. Yang notabene itu untuk kepentinganmu juga. Masa? Iya. Serius kayak ini menurutku Jina. Cika komen ke di bawah kalau salah Cesna. Iya. Perempuan hajar ya Cika kalau yang ini salah. Itu menurutku, nanti kita tukaran ya. Oke. Kita tukaran. Ini versi laki-laki. Kedua, kenapa kita biasa ini kesan kurang peka? Pertama, situasi dan kondisi. Nah, kan biasa mungkin kita lagi padat-padatnya, sibuk-sibuknya, situasinya nggak memungkinkan. Apalagi kami kan laki-laki punya tanggung jawab. Apalagi kalau mungkin orang anak tunggal, anak pertama, apalah begitulah. Apalagi kalau yang sudah baru mau skripsi, udah banyak masalah banget itu. Udah banyak. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Itulah yang kadang-kadang membuat kita tidak peka. Jadi kami tuh cowok, ya ini bukan tidak peka. Kami lah manusia paling peka di dunia ini. Masya Allah sih. Tapi kenapa nih kalau dari luar tuh kayak cuek, nggak peka, kayak nggak peduli begitu ya? Kenapa kok bisa katakan bahwa itu cuek dan tidak peduli? Apa contoh perbuatannya? Contoh. Saya tuh tipe orang yang kalau misalnya chattingan atau komunikasi sama pasanganku tuh biasa kayak kulik dari cara balasnya. Tapi pasanganku yang sekarang memang cara balasnya tuh yang kayak iya di rumah mak, di kantor mak. Langsung kayak di mana Ki, kayak satu kata gitu. Tapi sebenarnya tuh ku jadikan kayak terbiasa mak juga begitu ya. Oke. Gitu sih. Dan kau judge itu bahwa dia kurang sayang Mi. Iya. Saya nak kena itu ya nih. Masalahnya saya juga kalau balas begitu tadi. Kau atau memang jauh sekarang cowok atau mungkin nggak tahu kan deh. Menarik pertanyaannya ini. Memang begitu Mika sekarang cowok Iya. Iya. Aduh bagaimana caranya? Aduh kenapa saya keringatan ini? Saya minum Yota dulu supaya saya tidak terlalu keringat. Juga. Menarik pertanyaannya nih. Yang begitu kah sekarang cowok kalau balas chat di? Iya. Maksudnya rata-rata. Nggak, kau maunya dibalas bagaimana Kak? Ini kan bertanya di mana Ki? Iya di rumah mak. Terus apa yang harus kami bilang? Enggak, biasa kan tuh kayak pacarnya temanku tuh. Oke. Contoh pacarnya temanmu ya? Pacarnya temanku. Pacarnya teman nonton ini. Kan maksudnya kayak kan itu biasa temanku tuh kayak nalet Ki mungkin pasanganku yang kayak dia cueknya doimu dia begitu memang dia caranya chat. Kan kayak beda mungkin dengan pacarnya temanku tuh yang kayak misalnya temanku ada beberapa menit ndak balas Ki chatnya pacarnya tuh pasti kayak di chat kembali. Istilahnya kayak di spam Ki begitu ya. Jadi yang kayak betul-betul dicari. Nah, sedangkan kayak pasanganku enggak. Kayak begitu caranya chat. Begitu sih. Dan kau menganggap bahwa itu kayaknya kurang sayang nih. Iya. Saya tidak sepakat ya nih. Minta maaf ini ya nih. Barusan saya tidak sepakat dengan kau ini. Iya, karena kami tersinggung ini. Iya. Nah, maksudnya kalau ternyata ukuran sayang itu hanya di lewat balasan chat. Terlalu rendah selera percintaanmu. Mati bijak. Hanya statementku ini. Iya, takut kau begitu. Maksudnya, masa? Maksudnya rasa sayang itu tidak hanya diukur dari chat dong. Betul. Apalagi itu chat tidak ada nadanya. Iya, betul. Sebetulnya dia bilang di rumah mak. Itu kan sayang berarti. Iya. Ya, tapi kan biasa orang dibaca chat di rumah mak, kantor. Ini kayak apakah? Iya. Maksudnya tapi kan mungkin saya enggak tahu mungkin caranya bagaimana kayak begitu nadanya itu tadi yang kita bilang kayak beda ki nadanya gitu ya. Iya, enggak ditahu gitu. Mungkin kau gitu masukku satu positif thinking Miki ya nih. Nah, itu saja penyakitku. Kenapa penyakitmu? Suka connecting sama orang. Itu sorry, itu masalahnya. Maksudnya kenapa itu perempuan selalu overthinking ya? Nggak tahu.
Apakah karena memang ini perempuan terlalu sense of belongingnya terlalu tinggi, rasa memilikinya. Pokoknya kamu sayang hanya milikku. Tidak boleh pernah lihat cewek-cewek yang lain. Pokoknya kau itu hanya saya saja di kepala dan pikiranmu. Di kepala dan pikiran hatimu itu juga. Nah itu misalnya tuh biasa kayak mungkin dari penyakit dulu ku tuh suka kak netting. Tapi kalau untuk kayak yang di fase-fase sekarang yang kayak mungkin dibilang istilahnya dewasa mungkin juga tuh yang kayak kurang-kurangnya itu dibilang netting. Karena biasa tuh kayak apa yang kupikir belum tentu itu terjadi. Begitu ya. Jadi yang kayak daripada pusing-pusing kak mikir kayak ya enggak jangan netting begitu ya. Begitu. Biasanya kan kau yang menyebabkan kamu overthinking karena apa sebenarnya? Tingkah laku memang pengaruh chat berpengaruh berperan. Tingkah laku dia. Kalau misalnya Kakak Yani apa namanya? Kau ini overthinking mungkin karena enggak ada kesibukanmu. Gabut kok. Ada kau bikin jadi. Jadi kalau saya buat teman-teman cewek ini saran dari saya. Kalau teman-teman cewek ya, teman-teman gadis banyak overthinking, saran saya ya, perbanyak kegiatanmu. Nah, itu sekarang yang kulakukan. Maksudnya kayak kalau misalnya kayak tidak mau terlalu pusingnya pikiranku, misalnya lagi marahan kakak, lagi berantem kak, lagi nggak komunikasian kak, yang kayak cari aktivitas entah kayak itu hangout kak, keluar sama temanku atau apapun itu. Jadi ya begitu mami daripada kayak mikir kak lagi apa nabi kenapa dan hubungi kak begitu ya kayak. Jadi gitu misalnya cari kak memang kesibukan untuk sekarang tuh. Iya paling tidak mau pakai dulu. Oke. Berarti ada perubahan lah ya. Ya lumayan lah. Kira-kira gitu. Nah sekarang kalau Yani mau bertanya sama kami nih laki-laki apa sebenarnya ya apa sih sebenarnya pertanyaan besar itu perempuan bagi cowok untuk cowok. Apa nih mau tanya kalau soal dan cowok? Dan saya jawab ini. Pasti bisa jawab. Enggak, kan sekarang kayak baru dapat tipe kalau cowok yang cuek. Tapi maksudnya bukan cuek yang betul-betul cuek, tapi mungkin kayak lebih ke action juga pasanganku sekarang toh. Cuman ya itu dia kalau misalnya kayak marah disalin treatment itu kayak bagaimana gitu? Apa ngomong karena tergantung dari pribadinya orang masing-masing disalin treatment atau yang kayak misalnya kayak marahan ada masalah, ada yang kan biasa ada yang masalah marahan langsung baik toh pada hari itu juga. Tapi kalau misalnya saya pasanganku kalau betul-betul marah sama saya pasti nasalin treatment, kan misalnya kayak 3 hari kan tidak ada chat apa gitu ya. Gimana gitu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya cukup berat ini Yani ini. Kakak Yani begini. Bagi saya Kakak Yani, Anda tahu bagi cowok-cowok yang lain ya terserah lah ya. Iya. Bagi saya Kakak Yani, puncak marah tertinggi dari seorang laki-laki adalah ketika dia diam. Mas. Iya. Betul kan? Ketika dia diam, itu marah paling tertingginya. Jadi ketika dia marah, masih nak kapes kok, masih nak cubit kok. Masih nak bentak-bentak, bukan juga bentak-bentak bagaimana ya. Intinya bukan kekerasan, dia masih marah kok demi kebaikanmu. Ya itu oke, sayang. Tapi kalau dia diam, itu berarti ada sesuatu yang membuatnya dia kecewa sekali. Iya sih. Kecewa sekali, akhirnya ketika itu sudah dibiarkan. Itu yang pertama. Kenapa kemudian itu laki-laki cuek dan mungkin perempuan atau pasangan kita menganggap kita cuek karena kecewa banget mikir berapa kali kita kasih tahu berapa kali marah. Kenapa kau tahu ya? Tidak ada masalah sama masalah. Tidak ada masalah beda dengan masalah. Saya tidak tahu kau punya masalah apa tetapi bekal itu cocok. Bekal atau? Wih, Tidak gitu makanya kami ini laki-laki kadang-kadang guys kan bukan cuek. Kita ini sayang banget kayak gitu ya. Sayang sekali. Cuma mungkin ada satu titik di mana kau ini sebagai ayangnya kami, gitu, sebagai ayangku begitu. Kau melakukan kesalahan berkali-kali. Ugapai, sadar penyakitnya. Kau salahkan berkali-kali apa segala macam sudah kita kasih tahu. Tiba-tiba masih kau ulang. Terus kau berharap kami ini ndak cuek. Wey, sadar gitu ya. Kami juga ini punya tanggung jawab yang banyak gitu kan. Apa segala macam. Dan saya kira memilih pasangan apalagi sampai dijadikan sebagai pasangan suami istri, saya kira itu perlu kehati-hatian yang super. Betul, karena bangun tak dia dilihat mukanya. Datang ke rumah mau tidur mukanya mising. Jadi kalau ini enggak bisa. Jadi ceritanya kakak yang itu adalah begitu kira-kira laki-laki dan saya kira memang tidak akan ada pasangan yang sempurna. Ini 2 otak mau dikasih gabung ya nih.
Betul sekali. Betul toh? Betul. Aduh, berarti betul sekali. Ya, dua otak mau dikasih gabung. Sudah pasti beda. Caranya adalah tentu saling melengkapi dengan cara saling komunikasi. Nah, ya. Salah menton juga kalau laki-laki cuek-cuek terus, tidak dikomunikasikan. Nah, yang menjadi masalah bagaimana kualitas komunikasinya. Kalau nggak pernah curhat secara intim, apa itu? Itu misalnya kayak sama pasangan gue tuh jarang gak deep talk begitu ya. Padahal kan tuh saya suka Kak istilahnya kayak sharing begitu ya. Misalnya kayak cerita-cerita. Cuman kan mungkin sejauh ini kayak ku maklumi juga kesibukannya karena kerja tuh. Jadi yang kayak mungkin bahkan yang kayak dibilang jarang ke teleponan, chat model chat juga yang kayak begitu-begitu Ji. Nggak pernah yang kayak sharing-sharing yang kenapa Ki, cerita Ki begini. Jadi kayak enggak, tapi mungkin yang ku tangkap dari pasanganku mungkin dia yang kayak ketemu baru betul-betul kayak istilah kayak cerita begitu ya. Iya. Artinya mungkin, quality time-nya ya, di situ ketika ketemu gitu karena sama-sama sibuk dan sebagainya. Tapi ada selalu saya dengar Kak Yani, dimanapun kita berada, berapapun jarak jauhnya dan sebagainya, yang penting kita komitmen. Ya, betul. Masih percaya ke komitmen? Kalau ada cowok bilani kok datang kok, kita komitmen Mina. Tidak pacaran. Enggak. Kok tidak percaya? Tidak percaya kan? Maksudnya enggak pernah Pak. Luar biasa ini kakak. Aja lu, suku apa kok ini? Orang apa? Makassar aja. Makassar Maros. Makassar Maros. Oh, orang Maros. Kakak Yani maksud saya, kalau ada yang bilang kayak komitmen begitu, enggak saya. Artinya itu enggak serius itu. Karena biasa tuh, aku dengar-dengar ada ceritanya orang yang kayak biasa yang kayak nggak bisa beda dipercaya orang yang kayak aja jiki komitmen tapi maksudnya kayak ada istilahnya kayak status begitu kayak dari ikatan gitu ya. Karena kan biasa saja yang kayak berarti tetap jiki dong bisa yang kayak dekat sama cowok lain begitu ya. Karena kan misalnya kayak dari status cuman kayak komitmen jiki saja begitu ya. Dan kau lebih memilih ada status, ada ikatan. Supaya pasti kayak begitu ya. Supaya pasti kayak begitu. Jadi, gitu. Nah, sekarang pertanyaanku, setuju kok kalau status itu diumbar? Setuju sih. Misalnya foto profil harus samaan. Enggak juga sih kalau itu. Enggak jadi. Enggak sih. Terus di bio Instagram di tag namanya. Enggak. Terlalu lebay kalau begitu. Maksudnya kayak terlalu diumbar-umbar kayak enggak saya. Enggak terlalu suka Kak. Enggak terlalu suka jadi. Oke. Karena pasti berpikir orang kalau misalnya kayak dipasangin nama pasangan tak di bio Instagram misalnya. Terus nanti lama-lama kayak hilang Ki. Pasti nanti ada orang buka Ki. Dari nama bionya di pasangannya pasti putus Ki ini begini. Jadi kayak malas kayak yang kayak begitu. Tapi ada juga cewek yang nih masalahnya suka sekali begitu. Ya beda-beda sih sebenarnya orang. Jadi kalau misalnya ada cewek yang mau pilih kayak begitu foto profil harus sama, baru di tag namanya di Instagram. Begitu bahasa. Masuk ke saya itu berarti cewek itu kenapa? Tergantung ya mungkin supaya lebih tahu mungkin orang. Tapi kan gitu ya. Kalau saya enggak sih terlalu diumbar-umbar sekali. Nah sekarang kalau cowok yang minta, gimana nih? Kalau ada cowok yang begitu tipenya kayak perempuan, dia pasang tahu foto profilnya di Instagram atau di WA-nya fotomu sama. Terus kau biasa aja pasanganku pasang foto profilku sama. Oh begitu. Tapi kalau kau maksudnya ini laki-laki yang menuntut dan perempuannya kayak karaktermu yang tidak perlu Ji. Bagaimana menurutmu laki-laki seperti itu? Ya kalau misalnya memang pasanganku menyuruh ya mungkin bakal ku pasang tapi gimana nih? Inilah yang kadang-kadang sulit memang kalau memang bahas masalah relationship ya Nina. Karena begini juga pernah ada datang ke saya Kak Yani, cerita curhat panjang kali lebar. Dia cerita tentang bahwa cowoknya yang terlalu overprotective. Ada pokoknya sama sampai di situ. Kalau perlu jangan jalan sama cowok. Bahkan pernah ada yang ceweknya diambil dari kafe karena lagi duduk-duduk sama temannya. Bisa coba itu juga pasanganku tapi tidak terlalu Ji. Biasa kalau saya kayak mau keluar toh, mau dulu keluar sama temanku jalan sebelah siapa? Cowok ya, oke. Bertanya dulu ya. Bertanya dulu, oke. Cewek, cowok juga. Cewek Ji baru. Kan mungkin juga bagusnya pasanganku tuh yang kayak harus kita tahu sama siapa gak keluar misalnya. Mau dulu keluar sama teman sekolahku bilangin teman sekolah siapa. Jadi kusebut namanya bilang ini bilang oh iya kayak gitu sih. Oke. Jangan kira pulang kayak gitu sih. Tapi kalau yang terlewa-lewa kayak begitu ndak bagus nih cowok yang begitu. Ndak bagus juga. Misalnya kayak ndak terlalu menekan jika itu pasti. Kalau misalnya kayak terlalu over gitu ya. Soalnya ada juga laki-laki yang berpikir begitu.
kau adalah milikku. Iya. Seutuhnya. Jadi mulai dari bangunmu, waktumu dan sebagainya. Ini di luar konteks suami istri ya. Artinya masih penjajakan dan sebagainya. Itu ada sampai yang begitu loh. Karena mungkin sayang sekali dan sebagainya. Ya bisa jadi juga begitu. Bahkan saking sayangnya biasa ada kekerasan. Nah itu banyak rata-rata biasa temanku yang begitu hubungannya tuh. Maksudnya kayak kandas juga yang kayak padahal yang kayak effortnya, berkabarnya, yang kayak selalu cari, datangi, begini. Tapi misalnya kandas sih kayak mungkin karena terlalu karena cocok yang tadi yang kita bilang yang kayak ada kekerasannya begitu, saking overnya jadi ada kekerasannya begitu ya. Jadi menurutku kayak tidak perlu terlalu berlebihan. Nah sekarang kita balik lagi kalau begitu si perempuannya. Waduh. Ada temanku, di awalnya iseng-iseng aja. Ya biasalah pepet terus. Gitu. Ya sebegitu-begitulah akhirnya pacaran lah, punya hubungan. Dan berlanjut. Ini awalnya niatnya temanku ini biasa aja sebenarnya, cinta. Tapi enggak bilang cinta mati gitu. Tapi dalam berjalannya waktu akhirnya cinta mati. Masa? Tapi di dalam perjalanannya kelihatan karakter aslinya ini perempuan. Yang bagaimana sekali begitu. Iya. Akhirnya si laki-laki ini merasa tertekan. Ya betul. Dan dia mau mengakhiri hubungan ceritanya. Karena tertekan Iya karena tertekan. Karena laki-laki itu tidak suka ditekan kakaknya nih. Betul. Kami itu pencinta kebebasan. Kau harus hargai itu. Itu laki-laki. Betul. Tapi ini laki-laki merasa tertekan nih. Tidak ada kebebasannya dan sebagainya. Sampai kemudian saban hari si laki-laki ini minta untuk kemudian ya kita akhiri hubungan ini, tidak sanggup mak. Iya. Karena merasa dia tidak bebas dengan selama pacaran, dan mungkin si perempuannya terlalu protektif ya, terlalu mengawasi lah. Jadi saya bilang kayak tong CCTV. Ya. Diawasi terus 24 jam. Ya, betul. Ada perempuan yang begitu. Dan si laki-laki ini mau mengakhiri hubungan, tapi perempuannya mengancam kalau putus bunuh diri Kak. Terlalu jadi serba salah kami nih laki-laki. Iya betul. Kami diam-diam, kau tuduh kami cuek. Iya. Kami begitu mencintaimu, kau kekang kami. Itu ya maksudnya itu gimana kalau misalnya ada perempuan yang kayak gitu ya? Kalau ada perempuan begitu ya apa yang mau kau sampaikan sama teman perempuan di luar sana yang begitu memiliki itu gaya seperti itu? Begitu ya mungkin di sisi lain toh istilahnya kayak tidak mau kehilangan. Mungkin betul. Mungkin terlalu besar rasa takut kehilangannya. Oke. Dan itu normal. Normal. Mungkin kalau misalnya memang betul-betul dia sayang pasangannya begitu. Cuman yang kayak maksudku dibilang kayak harus juga yang kayak introspeksi diri sendiri yang kayak apa yang buat pasangan tak itu yang kayak sampai ndak betah sama kita. Yang kayak mungkin itu salah satu yang kayak terlalu kutekan jadi kayak mungkin yang kalau misalnya memang istilahnya kayak itu cewek tidak mau kok kehilangan pasanganmu, ya maksudku jangan lakukan hal yang tidak dia suka begitu. Terus juga yang kayak harus juga yang kayak sadar diri kalau misalnya kalau memang pasangan tuh kayak merasa tertekan sekali dengan sikap tak, ya kurang-kurangi yang kayak apa yang tidak dia suka begitu, karena pasti begitu yang kayak mungkin di awal-awalnya mungkin ini si cowok yang kayak sayang sekali begitu, cuman yang kayak yang tadi diceritakan yang kayak lambat laun mungkin kelihatan sifat aslinya ini cewek yang kayak terlalu bagaimana sekali, yang kayak takut kehilangan sekali begitu. Jadi maksudku biasanya tidak bakal kehilangan jika itu orang kalau misalnya tidak kita lakukan hal yang tidak dia suka, hal yang tidak buat dia juga dia tertekan, karena begitu yang kayak hubungan kan pasti dua kepala yang saling berbeda gitu ya, kayak pendapatnya belum tentu menjadi pendapatku begitu. Jadi kayak lebih harus memang dikomunikasikan bagaimana baiknya. Luar biasa. Kayak begitu. So bijak. Saya akhirnya dapat pelajaran baru juga dari situ. Kakaknya nih, saya percaya ya nih bahwa setiap orang memiliki hal yang sangat berkesan dalam setiap dia menjalin hubungan. Iya, betul. Pasti ada rasa sukanya, ada rasa dukanya. Iya. Ada di mana momen-momen di mana saya tahu sekali bahwa perasaannya perempuan itu jauh lebih lembut memang dibanding laki-laki. Harus saya akui itu. Iya, betul. Gampang tersentuh perempuan itu dan sebagainya. Dan saya itu kadang-kadang enggak mengerti. Maksudnya kadang-kadang enggak mengerti kenapa sih biasa itu perempuan kan kalau tadi Yani bilang bahwa kenapa gitu laki-laki cuek gitu. Iya.
kami ingin membalas, kenapa ke perempuan sulit dimengerti gitu ya. Kita kadang-kadang mau mengerti, kenapa kok begitu sulit dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang kan perempuan juga begini kakaknya nih. Saya mau tanya Ki, pada saat momen apa, ini di flashback aja di pengalaman pribadinya kakaknya. Saya merasa kalau ketika itu perempuan sudah menitikan air mata untuk satu atau dua orang laki atau satu orang laki-laki itu berarti kayaknya memang dia takut sekali kehilangan. Bahkan kadang-kadang sangin dia dirinya, bahkan sudah saya relakan. Itulah puncak cinta saya tertinggi. Iya, betul. Kalau kakaknya ini pernah rasakan yang selalu Ji. Enggak selalu Ji. Maksudnya kayak Coco misalnya juga tipikal orang yang seperti itu, yang kadang mungkin biasa ada hal yang mau aku sampaikan ke pasanganku, tapi yang kayak ada yang buat kayak nyesek begitu tuh, tapi kayak mungkin gak ada momenku untuk bisa cerita. Begitu kayak ku pendam, nyesek sendiri, Kak nangis mak. Dan situ memang kayak gampang Kak nangis orangnya gitu. Gampang sekali Kak, kayak mungkin istilahnya kayak sensitif Kak juga. Kalau dibilang kayak masalah perasaan begitu tuh, jadi yang kayak istilahnya gimana itu gampang Kak nangis. Apa yang biasa membuat gampang begitu? Kalau berdasarkan pengalaman. Mohon maaf ini pernah Ki diselingkuhi? Alhamdulillah sejauh ini dan jangan sampai enggak pernah Ji ya. Enggak pernah Ji. Cuman yang kayak kalau misalnya kayak takut Kak yang kayak ku jalani hubungan tuh kayak jauh sekali ku jalani. Gitu. Ya panjang tuh ku jalani hubungan terus kayak tiba-tiba pasanganku berubah Ki atau apa begitu tuh kayak sedih sendiri aja begitu, maksudku mau Kak tetap sifatmu yang kayak mau Kak tetap seperti itu kok begitu ya. Kayak begitu sih. Oke, kalau misalnya begini ya nih, sifat dan karakter kita tidak berubah, tapi kita tetap sama. Kau lebih memilih itu atau maksudnya? Jadi misalnya nih, anggaplah ini dan ini toh, oke. Menjalin hubungan, ya kan? Menjalin hubungan. Ini menuntut berubah, ini juga menuntut berubah apa segala macam. Bertengkar apa segala macam. Tapi dia tetap bisa sama-sama. Iya. Artinya apa? Bisa jadi mungkin itu toxic relationship. Karena mungkin sudah dia bisa berubah. Saya juga tidak mau berubah. Ya artinya tetap sama-sama ini. Tidak ada yang mau berubah ini. Tetap sama itu, tetap sama pendiriannya yang keras apa segala macam, cuek dan sebagainya. Berubah. Atau kita lihat pasangan tak berubah tahu. Tapi dengan kondisi kita tidak sama, tapi dia berubah jadi lebih baik. Dia sama kita, tapi dia tidak semakin baik. Iya, tidak semakin tapi baik. Berpisah dengan kita, tapi dia semakin baik. You pilih mana? Ya mungkin berpisah semakin lebih baik. Karena menurutku toksik kalau misalnya kayak tidak ada mau mengalah begitu. Misalnya kayak ceweknya tidak mau berubah, cowoknya tidak mau berubah. Jadi yang kayak apa didapat begitu ya? Jadi yang kayak tetap dijalani ke depannya kayak tetap bisa sama begitu, karena kayak karakternya mungkin ada misalnya si cewek atau si cowok ada yang Dana suka tapi tetap begitu, terus kayak bertengkar terus kayak pasti capek juga sendiri. Capek juga. Kalau gitu, momen-momen begitu laki-laki keras, perempuan keras, kira-kira menurutmu yang mana harus mengalah sebenarnya? Sebaiknya dia cowok. Terima kasih banyak Yani sudah datang di Kamu Kelas Podcast. Dan Anda meminta cowok harus mengalah ketika suasana dan kondisinya sudah perang ketiga ya, perang dunia ketiga keempat, dan Yani minta supaya kau bisa aja mengalah cowok Iya. Oke, baiklah, itulah oleh-oleh podcast terakhir kita, bincang-bincang kita. Terima kasih banyak Kak Yani. Atau ada mau disampaikan lagi? Mau bertanya lagi Kak soal. Bertanya lagi, oke. Bagaimana tuh kalau misalnya kayak jalani orang hubungan baru, istilahnya kayak dalam hubungannya tuh kayak si cowoknya 0,5% mami kepercayaannya sama si cewek. Itu bagaimana itu kelanjutannya? Bagusnya bagaimana atau solusinya saya bagaimana? Mau sampaikan Ki bahwa ketika dalam keadaan kondisi begitu perempuan sudah harus waspada. Iya, karena banyak pilihan di luar. Iya, banyak pilihan di luar Pak. Artinya setengah mami ini tuh ceritanya seperti konteksnya. Kalau segera ini perempuan tidak mengetahui segera apa yang membuat si pasanganku ini, si cowokku ini yang membuat dia kecewa. Tapi kamu tahu Ji. Kita tahu Ji, yang menyebabkan dia kecewa. Iya, tahu Ji. Dan si laki-laki ini cuek. Begitu. Maksudnya aku tahu juga konteksnya. Dia misalnya dia ndak turun ki rasa kepercayaannya sama pasangannya karena ya mungkin ada kesalahannya si cewek begitu ya.
Dan maksudnya si cewek juga sadar Ji. Oh ya, dan berapa persen itu lagi kira-kira? Maksudnya apa? Dalam maksudku untuk membangun kepercayaan itu lagi kembali bagaimana? Oh itu bagus pertanyaan. Bagaimana? Sebenarnya simpel jika gak. Iya sepertinya simpel. Kalau saya karena saya orang komunikasi, pertama bangun komunikasi. Sudah korbankan masing-masing dari dua orang ini untuk deep talk. Ya, komunikasi lebih dalam, lebih intens. Bicara dari heart to heart, asik ya. Heart to heart. Iya, dari hati ke hati nggak bisa. Lepaskan ego masing-masing dulu. Ya, ego berat sekali. Iya, lepaskan. Saya punya ego, Yani punya ego, ya kan? Ya. Turunkan dulu masing-masing ego. Jangan sama-sama 100 karena pasti baku tabrak pecah. Turunkan sedikit 30% ini, turunkan juga 30% ini, ketemu di tengah, pasti jadi. Ya, betul. Itu kalau saya. Kuncinya di komunikasi. Oke. Selamat ya Yani ya. Tetap semangat, tidak boleh galau-galau lagi. Dan kerjanya di bank ya. Iya di bank. Mudah-mudahan tetap semangat selalu. Amin. Kita ketemu di lain kesempatan, oke? Oke. Saatnya bilang kamu kelas. Alright. Thank you. Saatnya bilang kamu kelas.